Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknologi dan masyarakat digital atau Digital Labor. Nah, kami beranggotakan Radi Kusuma Adinata, Arayan Prawira Hadinata, Kika Fitria, Bayu Widiatmoko, dan Vigi Nurmelia Agista. Kalian penasaran, kita bakal bahas apa sih? Check it out! Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep digital labor, yaitu perkembangan inovasi teknologi digital memicu kecepatan di berbagai sisi dan menyebabkan terjadinya perubahan yang radikal. Perubahan radikal ini dikenal dengan istilah disrupsi, yang dimana disrupsi itu menciptakan inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Menurut Renal Kasali, disrupsi akan mengantarkan manusia dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri dan jasa hingga menjadi masyarakat digital. Lahirnya inovasi-inovasi baru akan menjadi ancaman sekaligus menjadi peluang bagi manusia. Oke, selanjutnya untuk konsep digital labor sendiri, yaitu menurut International Labour Organization atau ILO, digital labor merupakan seseorang yang bekerja di bidang ekonomi platform berbasis web dengan tipe pekerjaan yang sangat terbuka kepada semua orang dan tersebar secara geografis atau crowd work. Konsep digital labor atau tenaga kerja digital yaitu mencakup 1. Pasar tenaga kerja digital adalah transaksi antara pemberi kerja dan pencari kerja dilakukan secara online. Adapun yang kedua yaitu kerja digital adalah aktivitas dalam produksi teknologi dan konten media digital. Nah, yang ketiga adalah platform tenaga kerja digital adalah layanan daring yang mengatur atau memfasilitasi penyelesaian pekerjaan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis digital labor. Yang pertama ada freelance work. Freelance adalah pekerjaan lepas di berbagai bidang, seperti penulisan, penerjemahan, desain, atau pengembangan aplikasi. Contoh dari pekerjaan ini adalah freelancer video editor. Lalu yang kedua ada content creator. Content creator ini membuat dan mengelola konten digital, seperti video, artikel, blog, dan media sosial lainnya. Di bidang pekerjaan ini ada contohnya seperti YouTuber, blogger, dan influencer, dan pengelola media sosial. Lalu yang ketiga terakhir yaitu e-commerce dan dropshipping. Di pekerjaan ini dia mengelola toko daring atau menjual produk melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Termasuk juga model dropshipping di mana penjual tidak memegang stok produk. Nah, selanjutnya itu ada contoh transformasi digital. Yang pertama ada e-learning platform di mana universitas menggunakan platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams untuk pembelajaran daring. Nah, jadi sebelumnya kita kan kalau misalnya melakukan pembelajaran secara tatap muka, secara offline, berinteraksi secara langsung, kalau misalnya ada halangan atau sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk belajar offline, kita hanya mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas saja. Sesudah itu selesai. Tetapi dengan adanya transformasi digital ini, kita bisa berdiskusi secara virtual melalui Microsoft Teams dan Google Classroom. Tetapi memang kalau misalnya di Google Classroom ini tuh kita terbatas berinteraksinya karena di Google Classroom ini cuma menyediakan kolom chat saja. Jadi kita bisa melihat pesan aja gitu. Tapi kalau misalnya di Microsoft Teams kita bisa melihat muka, melihat secara langsung gitu. Kita bisa berdiskusi di situ. Begitu. Yang kedua itu ada e-wallet. Pengguna dompet digital seperti OVO, Dana, dan GoPay. Itu sebelumnya kan memang kita sudah mengetahui aplikasi-aplikasi tersebut, tetapi tidak sering digunakan seperti sekarang gitu, karena ya adanya transformasi digital gitu. Jadi yang terpenting itu sekarang handphone dibanding dengan dompet, karena sekarang tuh bahasanya apa ya, cashless gitu. Terus yang ketiga ada telemedicine.
Itu konsultasi kesehatan daring melalui platform seperti Halodoc atau Alodokter. Jadi biasanya kita kan kalau misalnya kita mengeluh sakit, terus kita punya pikiran lebih, atau kita lagi stres, kita kan pasti datangnya ke klinik terdekat, atau kita konsultasi secara langsung ke rumah sakit. Tetapi dengan adanya transformasi digital ini, yang teknologi semakin canggih, kita tuh bisa konsultasi secara online gitu. Itu tuh kalian bisa lihat di web, di Google, kalian bisa searching Halodoc, itu pasti ada paling atas. Kalian tuh bisa konsultasi apa aja, bahkan psikiater pun ada di situ. Dan kita tuh bisa juga mengirimkan pesan dan berinteraksi secara kayak gini juga bisa gitu. Yang keempat, itu ada ride-hailing apps atau merevolusi cara masyarakat menggunakan transformasi umum dengan berbentuk aplikasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Uber. Jadi sebelumnya kan kita kalau misalnya mau ke pasar atau kita mau ke sekolah, kita kan pasti datang secara langsung ke tempat ojeknya langsung gitu, ke pangkalan ojek. Tapi setelah adanya transformasi digital ini, kita semakin mudah dengan cara memesan ojek tersebut gitu, melalui aplikasi-aplikasi yang tadi. Terus yang kelima itu ada navigasi digital, menggantikan peta fisik untuk membantu perjalanan dengan Google Maps dan Waze. Nah sebelumnya kita kan juga kalau misalnya mau kemana-mana pasti ada peta fisik berbentuk kertas atau semacamnya, atau kompas gitu kan. Tapi dengan transformasi digital ini lagi gitu, kita semakin mudah karena dengan aplikasi Google Maps aja kita udah tahu kita arahnya kemana, tujuan kita mau kemana gitu. Terus yang keenam ada streaming. Itu platform yang menggantikan televisi dan radio tradisional dengan Netflix, Spotify, dan YouTube. Nah, sebelumnya kita kan kalau cari informasi, cari berita, atau cari apapun itu tuh lewat televisi ataupun radio. Tapi dengan adanya transformasi digital lagi, kita semakin mudah. Kita mau dengar sambatan, mau dengar lagu, mau dengar podcast, itu tuh ada di Spotify, ada di YouTube. Nah, terus kalau misalnya kita nonton sinetron atau kita nonton Upin Ipin, itu tuh di televisi bisa, tapi sekarang di Netflix pun ada gitu. Jadi orang-orang tuh lebih mudah dengan adanya transformasi digital ini. Dampak positif digital labor. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Salah satu dampak positif terbesar dari teknologi adalah peningkatan produktivitas. Dengan alat-alat digital seperti perangkat lunak, manajemen proyek, dan aplikasi kolaborasi, tim dapat bekerja lebih efisien. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan output kerja. Yang kedua yaitu akses ke informasi dan peluang. Internet memberikan akses tanpa batas ke informasi dan peluang karir. Dengan adanya platform seperti LinkedIn, profesional dapat terhubung dengan jaringan yang lebih luas dan menemukan peluang kerja yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, banyak sumber daya pendidikan online yang tersedia untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas kerja. Teknologi memungkinkan fleksibilitas dalam bekerja. Kerja jarak jauh semakin populer berkat adanya alat komunikasi seperti Zoom. Karyawan dapat bekerja dari mana saja dan meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Perkembangan teknologi juga mendorong inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Dengan alat desain dan pemrograman yang lebih canggih, profesional dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Ini membuka jalan untuk ide-ide baru yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima yaitu keterampilan baru. Teknologi mendorong individu untuk mempelajari keterampilan baru, seperti pemrograman, analisis data, dan penggunaan perangkat lunak baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan employability, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi bagi individu yang ingin berkembang dalam karir mereka. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, resiko pengangguran. Salah satu dampak negatif dari otomatisasi adalah resiko pengangguran. Beberapa pekerjaan yang rutin dan dapat diotomatisasi akan hilang. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan mungkin akan sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kecemasan dan stres. Teknologi juga dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Dengan adanya komunikasi yang terus meningkat melalui email dan pesan singkat, karyawan mungkin
merasa tertekan untuk selalu tersedia. Hal ini dapat menyebabkan burnout dan masalah kesehatan mental mereka. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Perkembangan teknologi menciptakan kesenjangan keterampilan di bahasa kerja. Sementara beberapa individu dapat dengan cepat mengadopsi teknologi baru, yang lain mungkin dapat tertinggal. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan di tempat kerja. Yang keempat, keamanan dan data privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, masalah keamanan data dan privasi menjadi semakin penting. Banyak perusahaan menghadapi resiko pelanggaran data yang dimiliki yang dapat merusak reputasi perusahaannya dan mengancam informasi pribadi karyawannya. Yang kelima ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat membuat pekerja kurang mampu beradaptasi ketika terjadi gangguan. Misalnya, jika sistem mengalami masalah, karyawan yang sangat bergantung pada alat digital mungkin kesulitan untuk menyesuaikan tugas mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.